Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang obligasi. Anggotanya yaitu adalah Laura Saswana dan Hulia Suparmin. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Definisi obligasi yaitu surat utang untuk jangka waktu tertentu yang diterbitkan oleh penerbit, yakni pemerintah atau perusahaan. Obligasi dapat diperjualbelikan, akan menjadi salah satu instrumen investasi. Jenis emiten obligasi yaitu ada pemerintah, perusahaan, pemerintah daerah, perusahaan dan pemerintah asing. Karakteristik obligasi yaitu akan mencantumkan pertama nilai nominal atau nilai perusahaan, jangka waktu akan dilunasi atau jatuh tempo, bunga atau kupon yang dibayarkan, serta tanggal pembayaran bunga. Terkadang obligasi mencantumkan klausul. Call provision, klausul yang menyatakan bahwa obligasi dapat dilunasi oleh penerbit sebelum obligasi jatuh tempo dengan harga tertentu yang disebut call price. Seeking fund provision, klausul yang menyatakan bahwa penerbit obligasi harus melakukan penyisihan dana untuk melunasi obligasi. Sekian dari saya. Akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Saswana. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk membacakan presentasi. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang kelebihan dan kekurangan dari obligasi. Kelebihan dari obligasi yaitu investasi lebih aman. Yang kedua, menerima keuntungan berupa bunga atau kupon. Yang ketiga, pendapatan terjamin. Yang keempat, mendapatkan keuntungan dari selisih harga obligasi. Yang kelima, bunga lebih besar. Berikut adalah kelemahan dari obligasi. Yang pertama, tidak bisa dicairkan setiap saat. Yang kedua, risiko uang tidak kembali. Yang ketiga, risiko tingkat bunga. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang jenis-jenis dari obligasi. Jenis dari obligasi yaitu mortgage bond, merupakan obligasi yang dijamin dengan sekelompok aset tertentu. Debenture bond merupakan obligasi tanpa jaminan. Selanjutnya adalah income bond, merupakan obligasi tanpa jaminan. Zero coupon bond merupakan obligasi yang membayarkan bunga. Selanjutnya yaitu zero coupon bond, obligasi yang tidak membayarkan bunga. Callable bond, obligasi yang dapat dilunasi sebelum jatuh tempo. Convertible bond, obligasi yang dapat dipertukarkan dengan saham. Terakhir adalah Eurobond, obligasi dari perusahaan asing. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Hulia Suparmin. Perhitungan biaya modal dari sumber dana. I tambah N kurang NB per N. Rumusnya KD sama dengan N per NB tambah N per 2, di mana KD sama dengan biaya hutang jangka panjang sebelum pajak, KI sama dengan KD, L kurang T biaya hutang jangka panjang sesudah pajak, I sama dengan besarnya obligasi yang dibayar, N sama dengan nilai hutang jangka panjang atau obligasi yang diterima pada akhir umumnya, NB sama dengan penerimaan bersih obligasi dari penjualan, N sama dengan usia obligasi, T sama dengan tingkat pajak. Perhitungan cost of debt harus ada penyesuaian dengan pajak. Selanjutnya, contoh pendanaan ini dalam dunia nyata. Obligasi PT Jasa Marga. Obligasi perdana ini dibagi menjadi 2 seri, di mana seri A berjangka waktu 5 tahun dengan indikasi tingkat kupon obligasi 7,75% per tahun, dan seri B berjangka waktu 7 tahun dengan indikasi tingkat kupon obligasi 8,25% per tahun. Obligasi IKAI telah mendapatkan peringkat AAA atau Triple A dengan outlook stable dari PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pevindo.
Fungsi surat saham adalah bukti sah kepemilikan perusahaan beda dengan obligasi. Masa berlaku seperti sudah dijelaskan sebelumnya, obligasi memiliki tanggal jatuh tempo. Harga transaksi jual beli. Inflasi, gejolak kondisi ekonomi, hingga perubahan kondisi politik bisa mempengaruhi harga jual saham. Besar keuntungan. Obligasi dan saham memiliki nilai keuntungan yang berbeda. Keuntungan dari obligasi terpaku pada ketentuan bunga pada surat obligasi. Selanjutnya, pajak. Investor pemegang saham harus membayar pajak karena adanya dividen termasuk jenis pendapatan. Namun, pembayarannya tidak investor lakukan sendiri karena sudah terpotong otomatis dari dividen. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.